Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah menyempatkan hadir di sini dalam rangka mengikuti diseminasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan oleh-oleh berbagi dari hasil saya mengikuti kegiatan Diklat Guru Penggerak. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait budaya positif. Terlebih dahulu, barangkali Bapak Ibu bisa menjelaskan apakah itu budaya positif? Bu, mungkin? Bu Ais, terima kasih. Bisa tolong berdiri dan mohon suaranya ke depan. Terima kasih. Baik, yang saya bisa pahami bahwa budaya positif adalah perilaku yang mengandung kebaikan, ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bu Is. Budaya positif adalah perilaku yang mengandung kebaikan. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Baik, budaya positif adalah budaya yang dapat menimbulkan perilaku dan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu ya. Dan di dalam budaya positif ini ada 6 materi yang akan saya sampaikan konsepnya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi plus segitiga restitusi. Sebelum membahas lebih jauh konsep budaya positif yang tadi sudah di awal disinggung sedikit, terdapat konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang, maka petani senantiasa memperbaiki kondisi tanah, merawat bibit-bibit itu dengan cara memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang senantiasa bisa mengganggu pertumbuhan bibit tersebut. Dari pernyataan ini bahwa sekolah dianggap sebagai tanah, tempat bercocok tanam, di mana bibitnya adalah murid-murid kita. Sehingga tugas guru adalah membimbing, menjaga dan mengarahkan anak dari hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Selanjutnya ada konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Baik, materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya ada perubahan paradigma. Nah, di kegiatan ini kita sama-sama akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Bapak Ibu di sini saya minta berpasangan. Ibu sebagai A dan rekan Ibu sebagai B. Tugas A adalah mengepalkan sebelah tangan. Bayangkan di dalam kepalan tangan Ibu ini terdapat sebuah benda yang sangat berharga, yang sangat penting untuk kehidupan Bapak dan Ibu, di mana dengan sekuat tenaga Bapak dan Ibu akan mempertahankan sesuatu atau benda yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini. Sedangkan tugas B adalah berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu.
dengan segala cara, mau menghardik, mengintimidasi, menggelitik, bahkan mungkin menawarkan sejumlah uang supaya Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Bisa dipahami? Nah, baik. Sekarang setelah Bapak Ibu lakukan, saya ingin bertanya, apakah dari kegiatan tersebut? Oh, belum. Coba. Susah. Oh iya. Ada yang berhasil membukanya? Bu Titin? Tidak. Baik, terima kasih, luar biasa. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, Pak Memen, apakah jika Bapak sebagai A, Bapak akan membuka kepalan tangan Bapak? Ya. Ya. Tidak. Kalau tidak, kalau boleh saya tahu kenapa? Harus percaya diri. Bagus. Bu Dini, apakah Ibu akan membuka kepalan tangan Ibu? Tidak. Kenapa, Bu? Baik, mempertahankan apa yang kita punya. Yang lain bagaimana? Sama atau berbeda jawabannya? Baik, terima kasih. Iya, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali kontrol atas diri kita itu? Diri kita sendiri. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kontrolnya adalah diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya menurut psikiater pendidik Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari berkembang dinamakan teori pilihan atau choice theory, meluruskan beberapa mikrokonsepsi tentang makna control. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya guru tidak dapat mengontrol atau memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jikalau murid tidak dapat atau tidak mau melakukannya. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini adalah dalam bentuk bujukan, di mana segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Saya yakin Bapak Ibu juga ya sering melakukannya begitu ya. Ada anak yang mungkin yang melakukan di kelas ribut terus saat pembelajaran. Kamu kenapa ribut terus? Harusnya jangan harusnya begini, misalnya begitu ya. Nah di situ menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju atau akan menyebabkan identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk dengan teguran kita tersebut ya tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang bermakna atau ke arah negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal seperti yang kita inginkan begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan selama itu dapat diterima, selama ada kemajuan ya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Baik, disiplin. Ada yang bisa menjelaskan apa itu disiplin? Neng Eli? Barangkali, silakan Neng. Baik Bu, jadi disiplin itu keinginan diri untuk tetap patuh dan taat terhadap apa yang sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli ya, bahwa disiplin diri menurut beliau adalah intinya mengarah kepada kepatuhan gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih.
Baik, makna disiplin seperti yang tadi sudah disinggung oleh Neng Eli ya. Di sini menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diane mengatakan bahwa di sini disiplin berasal dari kata disiplin. Nah, ya, yang berarti belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin gitu ya, yang artinya murid atau pengikut. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksud pernyataan Ki Hajar ini adalah bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka atau murid yang merdeka dalam konsep pendidikan kita saat ini, kuncinya adalah disiplin. Ya, disiplin yang kuat. Disiplin di sini maksudnya adalah disiplin diri. Oke. Baik. Selanjutnya menurut Diane Gossen juga, disiplin diri yaitu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, terkait nilai-nilai kebajikan universal, terlebih dahulu Bapak Ibu mungkin sudah mengenal begitu ya, bahwa nilai-nilai kebajikan yang sering diterapkan, yang mungkin sekolah sudah tetapkan begitu ya. Terlebih dahulu, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Intinya di sini nilai-nilai kebajikan merupakan fondasi kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, juga di sekolah ya, kapanpun, dimanapun kita berada. Yang kedua merupakan sifat-sifat positif manusia, karena nilai-nilai pun sifat manusia itu ada yang negatif ya, ada yang positif. Di sini diambil nilai kebajikan universalnya yang positif. Yang ketiga merupakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti berasal dari dalam. Yang terakhir, semua dilakukan dan berakhir menjadi, setiap tindakan itu mempunyai atau mengarah kepada tujuan yang mulia. Baik, selanjutnya terkait nilai-nilai kebajikan universal, terdapat 6 organisasi ya, yang dengan nilai-nilai kebajikannya tersendiri. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada dari IBO, Primary Years Program. Yang ketiga ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Yang keempat dari organisasi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, Lifelong Guidelines and Life Skill. Yang kelima dari The 7 Essential Features Building Moral Intelligence, Michael Borba. Dan organisasi yang keenam yaitu The Virtus Project. Baik, dari keenam organisasi ini saya ambil satu ya, karena berhubungan dengan konteks pembelajaran pendidikan kita saat ini yang sedang digunakan begitu ya, kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 dimensi ya, nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar diarahkan supaya memahami ajaran-ajaran agamanya,
masing-masing ya, dan juga diharapkan dapat berakhlak mulia dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mandiri. Di sini diharapkan pelajar mampu bertanggung jawab terhadap proses ya hasil belajarnya masing-masing gitu ya. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, di sini pelajar diharapkan mampu menyaring informasi ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, berkebinekaan global. Di sini maksudnya pelajar diharapkan supaya dapat mempunyai mencintai ya budaya-budaya luhur, lokalitas dan loyalitas, serta menjaga identitasnya. Namun tetap terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Yang kelima, bergotong royong. Nah, di sini diharapkan pelajar Indonesia ini mempunyai jiwa gotong royong, berkolaborasi untuk melakukan sesuatu supaya bisa menjadi mudah dan cepat. Yang terakhir, kreatif. Nah, kreatif di sini diharapkan pelajar dapat menemukan sesuatu yang orisinil gitu ya, yang berguna, bermanfaat dan berdampak untuk orang-orang atau lingkungan di sekitarnya. Baik. Oke, sekarang yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini terdapat, menurut Dain Gozan, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya atau apa yang akan terjadi pada saya jika saya tidak melakukannya? Ini ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid atau orang-orang dengan motivasi ini, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan kegiatan itu? Gitu ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta atau dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan itu? Ya. Karena mereka melakukan kegiatan tersebut atas dasar nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini yang akan menghasilkan atau melahirkan atau membentuk disiplin positif. Baik. Ya, sekarang hukuman dan konsekuensi. Sekilas tadi ya. Ada yang bisa membantu saya membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Barangkali dari belakang supaya tidak ngantuk. Bu Endah, barangkali konsekuensi dan hukuman. Pak Pandi, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Ini mencoba saja. Kalau hukuman itu biasanya orang bersalah dulu. Orang bersalah, melanggar aturan hukum yang berlaku, melanggar etika sosial, baru ada hukuman gitu. Setelah melanggar. Kalau konsekuensi itu perilaku kita, baik yang positif maupun negatif ya, ada imbalannya gitu. Contoh ke yang positifnya, Bu. Misalkan kita sedekah atau berbuat baik kepada tetangga atau ikut gotong royong, mungkin tapi ya maaf kalau salah. Konsekuensinya atau kita berbuat salah, ya itu aja perbedaannya. Makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandi atas penjelasannya. Intinya tadi membedakan bahwa
komando itu melakukan kesalahan dulu katanya ya, baru ada hukuman, dan konsekuensi itu ada imbalan terhadap atau setelah melakukan sesuatu seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Pandi. Sekilas ya, hukuman dan konsekuensi memang berbeda ya. Intinya hukuman itu sepihak Bapak Ibu ya, sepihak dan tiba-tiba begitu ya. Bapak Ibu muridnya melakukan saat pembelajaran misalnya ribut atau melakukan kegaduhan. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Ribut. Silakan kamu di luar saja misalnya. Tiba-tiba itu ya, kondisional seperti itu misalnya ya. Nah, di sini selain bersifat tiba-tiba, bersifat satu arah. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan seperti itu ya. Jadi satu arah maksudnya berasal dari guru. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis begitu ya. Tidak hanya fisik saja. Lari misalnya mengelilingi lapangan, bisa juga psikis, verbal ya, ucapan seperti itu ya, dengan kata-kata yang kasar misalnya ya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, maksudnya kedua belah pihak ya, antara guru dengan murid. Yang kedua, indikatornya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang ketiga, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah ya. Jika anak misalnya terlambat di jam 7, maka tidak boleh masuk kelas atau tidak diperkenankan masuk ke lingkungan sekolah misalnya. Yang keempat, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi secara sadar begitu ya, oh saya datang terlambat, berarti saya tidak boleh atau tidak bisa mengikuti pelajaran. Anak pun sudah tahu seperti itu ya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Di sini menurut Al-Fikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, saat itu kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya ya. Jadi seakan-akan dibuat memilih, atau sudah punya, karena kita mengiming-imingi penghargaan, yakin mereka mau begitu ya. Kalau tidak ada, kayaknya mereka enggak mau begitu. Maksud dari pernyataan Al-Fiqh seperti itu. Nah, menurut Alp ini juga beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini tindakan belajar itu sesungguhnya adalah penghargaan yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya masih berdasarkan hasil pengamatan KON, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini berdampak pada beberapa ya kondisi. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, pada jangka pendek mungkin bisa jadi efektif begitu ya. Tapi untuk jangka panjang, anak akan menjadi ketergantungan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Maksudnya bagaimana? Di sini suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Jadi dilakukannya hanya jika anak atau murid melakukan hal ini, maka murid tersebut akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau nggak melakukan berarti tidak mendapat. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Di kelas ada anak yang mungkin selalu dipuji ya, selalu berperilaku baik, dapat nilai bagus begitu ya, akan menyebabkan rasa iri di antara satu sama lain karena tidak menyukai anak tersebut yang diberi penghargaan misalnya ya. Berikutnya, penghargaan akan menciptakan persaingan di dalam kelas.
Ya, dan persaingan tersebut akan mengakibatkan kecemasan atau menciptakan kecemasan. Yang ketiga, mereka percaya bahwa tidak memiliki kesempatan mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ini berlaku kepada anak-anak atau murid yang tidak mendapat penghargaan begitu ya. Jadi entoslah atau sudahlah, pasti dia lagi yang dapat, aku mah apa atuh. Mungkin seperti itu ya. Baik, yang terakhir penghargaan menghukum. Nah, di sini biasanya umumnya ya yang sering dicontohkan sistem ranking begitu ya. Anak yang ranking 1 menjadi yang terbaik, sedangkan yang ranking 2 akan merasa dihukum begitu ya. Kenapa? Ya karena penghargaan tersebut bagi dia tidak sebagus seperti yang mendapatkan ranking pertama. Hukumannya adalah beban begitu ya bagi anak yang tidak mendapat ranking 1. Baik, selanjutnya restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar istilah restitusi sebelumnya? Membaca atau melihat? Baik, sebetulnya saya yakin Bapak Ibu secara tidak sadar pernah melakukan ini yang namanya restitusi, hanya mungkin belum mengenal begitu ya bahwa oh ini adalah restitusi seperti itu ya. Baik, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan kata lain, restitusi ini adalah proses dialog antara guru dengan murid. Ya, untuk apa? Mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri sehingga murid dapat mempertanggungjawabkan ya perilaku yang sudah mereka lakukan sekaligus mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, hubungan di sini berarti terhadap orang-orang yang terkena dampak dari perilaku yang dilakukan anak tersebut, gitu ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan begitu. Jadi tidak, kamu harus begini. Kalau telat harus seperti ini, tidak seperti itu ya. Kalau berkelahi harus begini. Solusinya supaya akur lagi misalnya. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang menuntun melihat ke dalam diri. Jadi di sini dialognya, kenapa kamu melakukan kegiatan itu? Kenapa kamu dikuat menunjukkan jam saya mengantuk gitu ya? Ditanya dulu, ada proses begitu ya. Ya tidak semalam, kamu tidak boleh mengantuk. Ya ditanya dulu, ada proses ya. Tidak malam, habis ngapain? Nonton bola tuh. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Itu nonton bola atau enggak? Kata guru. Baik, seperti itu Bu. Terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sekarang keyakinan kuat. Apa sih keyakinan kuat? Terlebih dahulu, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Berarti menurut gitu ya. Orang akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, di sini ada prosedur bagaimana sih membentuk keyakinan kuat. Yang pertama, keyakinan kuat itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Konkret itu nyata gitu ya. Yang kedua, keyakinan kuat berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi nilai-nilai kebajikannya sudah saya singgung di awalnya. Yang ketiga,
pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jika ibu bapak ibu sebagai warga kelas biasanya berhubungan dengan kebutuhan terkait kondisi kebutuhan yang bapak ibu anggap perlu. Misalnya supaya kelasnya bersih harus bagaimana? Misalnya jagalah kebersihan, jadi supaya anak masuk tepat ke kelas tepat waktu, ya tinggal dibuat salah satu keyakinannya, misalnya datanglah tepat waktu. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Berarti ini maksudnya dua arahnya. Ibu bekerja sama berkolaborasi dengan murid untuk menentukan anak inginnya seperti apa. Berikut contohnya keyakinan kelas. Misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang dari tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Contoh yang lainnya, Ibu bisa tambahkan, kami yakin bahwa kami satu, disiplin waktu. Kedua, menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Yang ketiga, bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai. Yang keempat, menjaga kesehatan. Itu Bapak Ibu. Baik, sekarang materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, khususnya paling mana Ibu, atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love atau belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Keempat, kesenangan, fun ya. Yang kelima, penguasaan. Apa sih kebutuhan bertahan hidup atau survival? Ini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan dengan rumah ya, hubungan juga dengan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, yaitu hubungan dan koneksi sosial atau kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kita ambil contoh nomor 1 tadi, misalnya ada anak kenapa mencuri di country, ketahuan begitu ya, dialog dulu dengan gurunya, cari tahu dulu kenapa anak itu sampai mencuri, gak punya uang buat jajan gitu ya, dia ambil makanan. Berarti kebutuhan dasar yang dipenuhi anak itu adalah bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, sebagai contoh ada anak yang mungkin dalam kelas penuh saja, kelihatannya sedih, nggak mau bergaul gitu ya. Setelah ditanya ada apa, kenapa merunduk, saya sedih Bu, gak ada yang perhatikan di rumah, ayah saya kerja, ibu saya kerja luar negeri, gak pulang-pulang, 3 kali puasa, 3 kali lebaran katanya, saya kesepian gitu ya. Jadi malas belajar. Nah, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau power, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini saya ambil contoh yang sering Bapak Ibu temui mungkin ya, ada anak yang nakal begitu ya,
nakal, saat ditanya, tapi hanya pelajaran dan semua pelajaran ya. Saat ditanya kenapa kamu setiap pelajaran ibu seperti itu, begitu ya, nggak mau diem. Ibu ngomong kamu itu ngomong, gitu ya. Ditanya malah diam, begitu ya. Nah, di sini Ternyata ya saya maunya seperti itu, Bu. Saya tidak pernah tidak punya teman begitu ya, sehingga tidak ada teman ngobrol, sehingga saya saat pembelajaran berlaku seperti itu. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya ada anak yang tidak masuk sekolah terus ya, nyata saat ditanya nggak mau sekolah, pengennya main aja, Bu, gitu ya. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kebebasan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan tentunya ya, dengan bermain atau tertawa. Misalnya ada anak di sekolah yang membawa handphone ya. Kenapa bawa handphone? Ya saya bosan, Bu, belajarnya begitu-begitu aja. Kan kalau bawa handphone saya bisa main game misalnya. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kesenangan. Oke, dunia berkualitas. Nah, apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Tempat kita menyimpan gambaran representasi semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, pengalaman mungkin ya, cerita-cerita atau hal apa saja yang terbaik menurut Bapak Ibu dalam hidup kita, gitu ya. Menurut William Glasser, ini diibaratkan sebagai album foto. Bapak Ibu punya album foto kan di rumah? Ya, semua momen cekrek begitu ya, dengan anak cekrek. Yaitu yang dianggap atau disebut dunia berkualitas. Baik, kembali ke restitusi dan hubungannya dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Nah, tadi sudah disinggung sedikit mengenai hukuman dan konsekuensi ya. Di sini penghukum memberikan hukumannya bisa berupa fisik maupun verbal. Ya, biasanya seorang penghukum akan berkata, nah kalimatnya biasanya misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, ya, agak sedikit menekan begitu ya, tegas. Selanjutnya, kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai, gitu ya. Nah sini guru seperti ini percaya bahwa hanya cara dia yang akan berhasil. Yang kedua, tipe pembuat merasa bersalah. Di sini si guru membuat murid ya merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan rendah diri. Kalimat-kalimat yang diutarakan misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Suaranya lembut, Bu ya. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gitu, dengan nada lembut, rendah pokoknya ya. Jadi seakan-akan si anak tersebut pada posisi terendah ya, supaya tambah bersalah. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, di sini pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka ya, sehingga murid merasa tidak berharga. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini guru memposisikan diri tidak menyakiti murid ya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya, memberikan bujukan ya. Di sini biasanya sebagai teman mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya,
Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, bantuan Ibu selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Seperti itu ya. Yang keempat, posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Nah, biasanya di sini pemantau akan berkata, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, juga data ya sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang terakhir di sini adalah posisi manajer. Nah, posisi ini yang paling ideal, di mana posisi ini guru mengarahkan murid untuk sama-sama berbuat sesuatu, mempersilahkan murid untuk menemukan solusi dan mempertanggungjawabkannya perilakunya atau atas permasalahannya sendiri. Biasanya manajer akan berkata, misalnya kalimatnya, apa yang kita yakini, maksudnya kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh Bapak dan Ibu ya di kelas. Atau apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu, apakah pernah mengungkapkan atau mempertanyakan kalimat-kalimat seperti itu? Baik, saya yakin pernah ya. Menurut Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Sebagai apa? Penghukum dan manajer, luar biasa. Baik, terima kasih. Baik, untuk mengetes sedikit ingatan, posisi kontrol apakah saya? Nah, kalau ada kalimat seperti ini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Ini sebagai apa? Penghukum. Tuh, yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sebagai apa, Bu? Iya, sebagai merasa bersalah. Terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Iya, manajer. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi dan segitiga restitusi. Saya ingatkan lagi, restitusi itu intinya adalah proses dialog ya Bapak Ibu antara guru dan murid, supaya murid dapat mempertanggungjawabkan dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu ya. Diane Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan kegiatan tersebut yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, jika ditampilkan penampakannya akan seperti ini Bapak Ibu. Segitiga begitu ya. Ada sisi kiri itu adalah tahapannya validasi tindakan yang salah. Sisi kiri ya. Sisi kanan menanyakan keyakinan. Dan sisi bawah itu menstabilkan identitas. Itu tahapannya ya. Kalimatnya tadi sebagai manajer sudah disinggung sedikit ya. Dalam menstabilkan identitas misalnya ada kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan atau yang pernah melakukan ini. Itu di sisi menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah misalnya kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sisi yang kanan, yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi maksudnya kalau anak melakukan kesalahan, kembalikan ke keyakinannya. Sudah melanggar disiplin Bu, misalnya karena telat datang terus ya. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya, kalimat-kalimat yang diajukan pada tahapan restitusi. Oke ya. Nah, ini.
Alhamdulillah. Sepertinya materi sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Mangga Bu, silakan ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah saya cukup mengerti tentang apa yang Ibu paparkan tadi. Tetapi ada sedikit yang mengganjal di saya tentang masalah keyakinan kelas. Mengapa mengganjal? Karena akhir-akhir ini saya juga mendengar ada kesepakatan kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya akan coba jawab ya. Berdasarkan materi yang sudah saya dapat dari senior saya, dari suhu saya ya di Diklat, memang ada sedikit perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Jadi prosesnya membuat kesepakatan dulu, nanti baru diolah menjadi keyakinan. Intinya kesepakatan kelas itu berisi larangan-larangan, Bu. Jangan begini, jangan begitu, jangan berkelahi, jangan ribut, jangan buang sampah sembarangan, misalnya begitu ya. Nah, nanti dari kalimat yang Bapak Ibu inginkan, tarik menjadi kalimat yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang positif begitu. Misalnya Bapak Ibu ingin si anak-anak rukun begitu ya. Kalau di kesepakatan berarti jangan berkelahi. Nah, buat menjadi keyakinan saling menghormati. Seperti itu. Bagaimana Bu? Jelas? Berarti untuk kesepakatan kelas itu semacam peraturan. Peraturan juga, tapi dalam bentuk masih kalimat-kalimat berbau larangan begitu ya. Belum dituliskan secara detail nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, nilai kebajikan mah terdapatnya di keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak Men. Silakan Pak Men. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi ini, sangat bermanfaat, Bu. Tapi di sini ada yang saya perlu tanyakan tentang restitusi. Restitusi. Maaf. Iya. Ini kita sudah melaksanakannya, Bu. Tapi masih ada siswa yang siswa yang belum kita capai itu, masih ada yang nakal. Itu aja, mungkin bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Pak Pani. Baik, saya sedikit benahi pertanyaannya. Mungkin maksud Pak Pani adalah setelah melakukan restitusi gitu ya pada anak yang melakukan pelanggaran gitu, masih belum ada perubahan seperti itu mungkin Pak Men ya? Oh iya. Iya. Seperti yang tadi telah saya uraikan bahwa ada 5 posisi kontrol ya, dan posisi yang paling ideal adalah manajer ya. Di situ dalam posisi manajer berarti kita sedang melakukan proses restitusi. Bisa anak atau anak didik kita tidak ada perubahan setelah dilakukan tahapan tersebut, kita mundur satu langkah ya menjadi posisi sebagai pemantau. Nah, kita beri kesempatan dulu memantau, mengawasi selama proses itu berlangsung ada tidak perubahan, sampai mungkin ada tenggat atau beberapa waktu ya target. Kalau sampai berapa target yang diharapkan sudah ada perubahan, baru kita maju lagi menjadi sebagai manajer. Seperti itu Pak. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Apa cukup? Ya. Alhamdulillah ya, materi budaya positif sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan juga kita dapat terapkan disiplin positif di lingkungan kita ini untuk menumbuhkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila.
Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.